Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Gresik. Kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Nah, kami akan melakukan kucing. Saya Ria Wahyuning Asih sebagai coach, dan saya Muhammad Adi Wijaya sebagai observer, dan saya Nita Agustina sebagai kucing. ya, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Ria hari ini? Alhamdulillah baik Pak Adi. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, ya, baik itu pada coaching kita hari ini khusus untuk kucing saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama yang saya ajukan adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, yang akan saya kembangkan pada kucing hari ini adalah yaitu tentang presence, kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara lebih spesifik, saya itu ingin mengembangkan kompetensi saya itu di bagian mendengar secara aktif dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Ya, kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching pada hari ini? Ya, saya itu kepengen coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ini. Demikian praobservasi pada hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada coach. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, sama-sama Pak Di. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ria sehat. Ya, sehat. Bagaimana keadaannya di kelas Bu Nita? Aman terkendali Bu. Namun ada sedikit permasalahan Bu Ria. Oh, oke. Nah, Bu Nita, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching ya. Nanti kita akan melakukan tanya jawab ya seputar permasalahan yang Bu Nita hadapi. Nah, permasalahan yang dihadapi Bu Nita apa? Iya Bu Ria. Jadi permasalahan yang saya hadapi ini tentang pembelajaran di kelas Bu Ria. Karena di kelas anak-anak kurang fokus. Kebetulan saya ada di tingkat TK Bu Ria. Jadi topik kita hari ini adalah tentang fokus siswa ya. Bu Nita kepengen bisa memfokuskan siswanya, seperti itu ya Bu Nita ya. Oke. Lalu apa yang ingin Bu Nita dapatkan dari percakapan hari ini? Yang ingin saya dapatkan hari ini, anak-anak bisa memahami tentang pembelajaran yang saya sampaikan dan anak-anak jadi lebih fokus kepada saya. Jadi yang ingin Bu Nita dapatkan dari percakapan kita hari ini nantinya adalah Bu Nita itu kepengen siswanya fokus, lalu bisa memahami materi yang Bu Nita sampaikan, seperti itu ya. Oke. Nah, dari skala 1 sampai dengan 10, gimana posisi Bu Nita sekarang ini? Iya Bu Ria. Jadi kalau untuk skala nih, saya ada di posisi 6 Bu Ria. Mengapa ada di posisi 6? Iya, karena soalnya anak-anak masih kurang fokus. Beberapa anak ada yang kurang fokus ke pembelajaran saya Bu Ria. Target ke depan itu pengen ada di skala berapa Bu Nita? Target saya ada di 9 Bu. 9 ke 10-nya kalau saya sudah mengimplementasikan rencana saya, itu tujuan saya. Nah, apa yang ingin Bu Nita capai ya dengan tujuan tersebut?
Jadi yang saya inginkan itu anak-anak bisa lebih fokus lagi ke saya Bu, tentang pembelajarannya saya sampaikan. Seperti itu Bu ya. Terus kalau sudah fokus, maunya apa nih Bu Nita? Kalau anak-anak sudah fokus, apa sih yang diharapkan Bu Nita dari fokusnya anak-anak itu? Jadi anak-anak itu bisa lebih memahami tentang materi apa yang saya sampaikan. Seperti itu Bu ya. Jadi kalau anak-anak fokus berarti anak-anak bisa memahami materi gitu ya? Oke. Lalu untuk bisa fokus itu tadi apa yang akan Bu Nita lakukan? Yang saya lakukan, saya membuat media pembelajarannya lebih menarik lagi Bu ya. Oh gitu ya? Iya. Lalu ada nggak hambatan dalam melakukan itu? Kalau hambatan menurut saya ini terkadang kan sebagai guru ya, sebagai guru kelas itu kadang kita pekerjaannya banyak dan ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Iya, pekerjaan. Iya. Jadi terkadang saya sebagai guru kelas juga sedikit capek, jadi malas. Jadi saya ya sudahlah pakai materi di buku saja seperti itu. Oke. Hambatannya tadi Bu Nita pekerjaannya banyak. Ya. Terus kalau pekerjaannya banyak jadi beri materi itu seadanya gitu ya. Lalu solusinya apa dari hambatan-hambatan itu tadi? Kalau solusi dari saya memulai dari diri saya sendiri Bu. Jadi saya harus ada niatan merubah mindset saya, membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi, lebih bervariatif lagi untuk anak-anak. Apakah hanya niat saja? Selanjutnya kalau setelah niat itu rencana apa untuk bisa mencapai tujuan itu tadi? Rencana saya akan searching Bu, lebih searching lagi ke seperti di YouTube, terus di Instagram itu, terus kolaborasi dengan rekan sejawat Bu, saling berbagi ide lah. Oh gitu ya, Bu Nita ya. Oke. Itu rencananya ya untuk mencapai tujuan. Nah ada nggak prioritasnya? Kalau prioritas sendiri saya akan lebih fokus ke anak-anak membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu ya. Membuat media pelajaran yang lebih menarik gitu ya. Iya. Terus ada nggak strateginya Bu Nita? Strateginya saya akan ini Bu ya. Pertama-tama membuat RPPN itu. Iya. Temanya apa, kegiatan hari itu apa, terus medianya apa, saya akan mencari di sosial media dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, bagus sekali Bu Nita. Lalu kapan nih Bu Nita akan melakukan rencana tersebut? Secepatnya Bu ya, kalau bisa, satu hari mungkin saya sudah bisa, dan saya harus ada niatan Bu ya, dari saya sendiri. Niatnya harus dikumpulkan gitu ya Bu Nita ya. Setelah niatnya dikumpulkan terus itu tadi mengimplementasikan. Oke. Apa komitmennya Bu Nita nih supaya tujuannya itu bisa tercapai? Komitmen saya sendiri, saya tidak boleh malas lagi dan harus menjadi guru yang lebih kreatif, seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Bu Nita. Lalu siapa yang membantu Bu Nita untuk bisa menjaga komitmen tersebut? Kalau ditanya siapa, saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat, terus minta pendapat juga sama kepala sekolah, seperti itu. Itu tadi ya Bu Nita ya. Dari permasalahannya Bu Nita tadi, fokus ya, kepengen siswanya itu lebih fokus, terus kepengen siswanya kalau sudah fokus itu bisa memahami pembelajaran gitu ya Bu Nita. Iya. Terus tadi juga sudah ada rencana-rencananya ya yang akan dilakukan. Bagaimana tindak lanjut dari yang sudah Bu Nita rencanakan itu tadi? Tindak lanjutnya saya akan secepatnya mengimplementasikannya, supaya anak-anak lebih fokus lagi, namun tidak lupa berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena itu juga
sangat mendukung Iya. untuk saya Buria. Benar sekali Bu Nita. Saya rasa sudah 15 menit ya kegiatan coaching kita hari ini. Terus apa nih yang sudah kita dapat dari obrolan kita hari ini tadi? Yang saya dapatkan dari obrolan kita hari ini Buria, saya ternyata dari permasalahan saya itu saya bisa mencari solusinya Buria. Jadi solusi itu sendiri dari saya sendiri juga. Ya, sudah ketemu ya. Iya, sudah ketemu. Bagaimana perasaannya setelah di coaching ini? Perasaan saya jadi lebih lega karena bisa mengutarakan permasalahan saya dengan Buria. Seperti itu ya. Lebih plong lah. Untuk sesi coaching kita hari ini saya akhiri ya Bu Nita. Semoga nanti ke depannya Bu Nita bisa mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang sudah Bu Nita rencanakan. Saya tunggu hasil dari implementasinya minggu depan kalau kita bertemu lagi ya Bu Nita ya. Terima kasih Buria. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buria tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Nita. Ya, alhamdulillah sudah Masih tadi. belum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching ini tadi yang saya lakukan adalah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu melakukan tujuan, lalu identifikasi coaching, lalu menanyakan rencana aksi dari coaching, dan juga menanyakan tanggung jawab untuk memahami permasalahan coaching, dan coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Ya. Baik Buria, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dengan Bu Nita. Proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan kompetensi apa yang ingin Ibu Ria kembangkan untuk mencapai target Ibu Ria? Ya, saya itu kepengen lebih bisa memahami alur kita lagi ya, lebih memahami alur kita. Lalu saya juga ingin supaya nantinya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi pesertanya, seperti itu Pak. Oke Bu Ria, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Ria bersama Bu Nita alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Ria juga sudah berusaha memanggil dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nita sehingga Bu Nita bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach, dan pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup. Iya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu Ria? Iya. Yang ingin saya kembangkan lebih lanjut lagi adalah saya ingin memahami alur kita lebih dalam lagi, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Dan saya juga ingin mengembangkan dan terus belajar tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa saya tanyakan kepada Kuci, supaya Kuci itu bisa semakin mengeksplor dirinya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Bu Ria, saya tadi mengamati Bu Ria sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide coach itu tergali, misalnya waktu kapan, siapa yang akan membantu, dan juga apa yang akan dibuat secara detail dan sudah tergali. Saya juga mencatat dari permasalahan yang dihadapi Bu Nita tadi, Bu Nita juga sudah memunculkan solusinya sendiri, yaitu harus ada niatan pembuatan media itu dari searching YouTube, TikTok maupun platform-platform internet lainnya, dan juga tentunya berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah maupun wali dari peserta didik itu sendiri. Dan juga Bu Nita tadi memprioritaskan tentang membuat media yang lebih atraktif, inovatif, interaktif juga. Strateginya mungkin
dari pendekatan media-media yang bisa meningkatkan motivasi anak untuk lebih aktif. Baik, nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup diskusi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.